Tanggal 28 Juni 2025 nantinya harus bisa segera menyelesaikan dulu administrasi PKPA untuk nanti bisa kami bantu kolektif pendaftaran upahnya ke Pradi. Lalu terkait dengan persyaratan upah nanti bisa di-share oleh panitia. Barangkali yang perlu disiapkan terkait dengan persiapan upah itu juga fotokopi KTP, bukti setor bank, pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi legalisir ijazah atau SKL, sertifikat PKPA. Ya, jadi nanti itu kemudian biayanya 2,5 juta, yang mana nanti disetor ke Pradi. Lalu kemudian terkait dengan tata tertib PKPA selama mengikuti PKPA, saya harapkan peserta mematuhi tata tertib yang dibuat oleh panitia, yaitu yang pertama terkait dengan toleransi keterlambatan peserta hanya diperkenankan 15 menit terhitung sejak pengajar mulai menyampaikan materi. Kedua, peserta wajib berpakaian rapi pada setiap sesi pembelajaran berlangsung, serta diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan dalam setiap sesi pembelajaran. Peserta wajib mengisi link presensi daftar kehadiran 10 menit sebelum sesi pembelajaran berakhir yang akan diinformasikan atau di-share oleh panitia. Peserta wajib mengikuti proses belajar mengajar minimal 80% kehadiran dari seluruh sesi kurikulum PKPA sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat PKPA. Jadi ini poinnya di sini ya, penting bahwa harus minimal 80% kehadiran. Jadi kalau misalnya kurang dari 80% kehadiran akan menjadi pertimbangan untuk sertifikat PKPA-nya dikeluarkan. Lalu kemudian bagi yang online ya, room meeting dibuka oleh panitia paling lambat 15 menit setiap sesi dimulai. Panitia akan membagikan link ID dan password setelah room dibuka. Peserta tidak diperkenankan membagikan ID dan password room meeting, merekam, serta menyebarkan video pembelajaran kepada pihak siapapun dalam bentuk apapun. Yang keenam terkait dengan wajib on cam ya, bagi peserta yang online juga wajib on cam dengan peserta standby di depan kamera selama sesi pembelajaran berlangsung. Apabila peserta ingin mematikan kamera atau off cam hanya diperkenankan selama 15 menit di setiap sesi. Dan juga wajib mematikan mikrofon selama sesi pembelajaran berlangsung, mengaktifkan mikrofon hanya diperkenankan atas izin moderator atau co-host. Jadi demikian terkait dengan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta PKPA baik yang online maupun offline. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Dekan Eva UWKS kepada Ibu Dr. Umi Enggersasi SHM Hum untuk waktu tempat. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ya? Ayo semangat, semangat. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Dan pagi ini seperti tadi saya berharap dengan pakaian hitam putih itu memberikan semangat lebih. Yang pakai batik besok pakai putih ya Mas ya. Yang lihat tuh lebih enak ya Mbak Nia ya. Jadi itu. Jadi paling enggak ini salah satu bentuk kepatuhan tertib untuk kuliah sebelum nanti proses persidangan kamu nanti. Yang saya hormati panitia, ketua panitia Ibu Dr. Raden DC atau nanti disebut Bu Nining ya. Yang cantik di Bu Nining. Kemudian dari Pradi biasanya tuh aktif Pak Har, tapi berhubung beliaunya sibuk ada kegiatan yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Kok ditinggalkan buyar ya Bu ya. Ya, ini diganti bidang pendidikan Mbak Nia, yang kan saya manggil Mbak Nia, lebih akrab Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia hadir pagi ini dan saya banggakan peserta PKPA Angkatan 22 kerjasama Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya kerjasama dengan DPC Pradi Surabaya dan DPN Pradi Pusat. Ya, alhamdulillah pagi ini kita tetap diberi kondisi sehat, bisa beraktivitas, berkegiatan untuk tentunya menata masa depan saudara calon advokat
yang handal. Amin, Rek, semangat gitu loh. Biar semangat kok, ngantuk Mbak Nia, ngantuk Mbak Nia. Saya sangat bangga sekali saudara bergabung PKPA kerjasama Fakultas Hukum karena menunjukkan bahwa saudara paling tidak percaya dengan Fakultas Hukum sebagai penyelenggara untuk kegiatan ini. Dan sejak hari ini saudara sudah diterima, saya menganggap saudara masuk keluarga besar Fakultas Hukum UWKS. Jadi anggap ini salah satu alma mater saudara, kalau sebelumnya ada alma mater lainnya. Sehingga kalau ada kesulitan apapun nantinya dalam proses belajar ataupun selesai, silakan datang ke Fakultas Hukum UWKS. Ada kuliah pagi, ada kuliah malam. Ya, silakan datang ke Fakultas Hukum. Saya berharap saudara yang ada kesulitan nantinya di dalam proses belajar ataupun praktek advokat nantinya. Karena apa? Nanti udah selesai pun nanti ditanya dulu PKPA-nya ikut di mana, ilmunya gimana, itu loh ya. Sehingga Fakultas Hukum WKS merasa bertanggung jawab proses pendidikan saudara dan kami menganggap saudara keluarga besar Fakultas Hukum WKS ya. Itu. Jadi jangan canggung, kalau ada yang kurang silakan langsung kasih masukan ke panitia atau siapapun yang ada. Enggak ada kaitannya dengan kelulusan saudara ya, enggak usah takut oh nanti dicing, nanti Bu Nini ngecing, enggak ya, itu ya. Jadi itu yang penting. Bu Umi berharap saudara sukses di dalam pendidikan ataupun nanti di dalam praktek. Demikian juga seperti disampaikan Pak Har, Pradit pun juga siap membantu saudara, gitu ya Mbak Nia ya. Jadi saudara masuk di Pradi karena sudah percaya pada kami juga bertanggung jawab untuk proses pendidikan ataupun nantinya di dalam praktek. Ya itu harapan kami seperti itu, sehingga waktu pendidikan ini singkat tapi proses belajar panjang ya. Jadi silahkan saudara datang kapanpun, ilmu apa yang saudara butuhkan kami siap membantu saudara ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa ini salah satu alma mater saudara Fakultas Hukum UWKS. Kalau yang baru tahu hari ini ya ini Fakultas Hukum UWKS. Baik yang offline atau online silahkan, nanti yang belum bisa datang yang online silahkan kalau bisa datang hadir, kami siap membantu saudara. Dan kami juga berterima kasih kepercayaan saudara sehingga hari ini pesertanya bisa 40 lebih dan Fakultas Hukum termasuk fakultas perguruan tinggi swasta termasuk yang rutin menyelenggarakan pendidikan PKPA ini dibandingkan lainnya. Itu juga laporan dari Ketua Pradi DPC Pradi Bunia, katanya UWK itu paling aktif. Kenapa aktif? Dibantu juga dari DPC Pradi, ini tokohnya Mbak Nia ini. Jadi itu sehingga kami juga selalu ingin memberikan fasilitas yang terbaik untuk saudara, baik berkaitan dengan sarana prasarana maupun pengajaran. Jadi silahkan saudara ngasih masukan kepada kami untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan berikutnya. Suatu yang baik tolong sampaikan ke teman-teman saudara. Kalau apapun yang kurang sampaikan pada kami siap menampung masukan dari saudara. Kebetulan juga di sini banyak juga alumni dari Fakultas Hukum WK. Ya ini beberapa yang cantik di muka, yang cakep di belakang itu alumni dari WK. Itu bisa sebagai saksinya bagaimana proses belajar mengajar di Fakultas Hukum WKS. Ya. Itu harapan kami. Dan insya Allah saudara lancar di dalam belajar dan sukses ya kan, karena waktu saudara itu mepet dengan ujian ya. Nanti saudara kalau mau ikut yang bulan ini Juni ini waktunya mepet, saudara harus ngebet, kalau enggak periode berikutnya ya. Itu saya ucapkan terima kasih, selamat menempuh kegiatan KPA, semoga lancar dan sukses. Dan sekali lagi jangan lupa selalu bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir, maka saya persilakan Ibu Razania Karismasari SHMH selaku Ketua Bidang Pendidikan DPC Pradi Surabaya, kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Program PKPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Umi Enggarsasi selaku dekan, terus Ibu Dr. Radin BC selaku ketua panitia, kemudian teman-teman panitia, rekan-rekan panitia, dan para peserta calon rekan sejawat saya ini. Calon rekan sejawat saya harus semangat. Oke, salam dari Pak Ketua DPC Surabaya. Beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan karena beliau hari ini mantu ya. Jadi nggak mungkin bisa ditinggalkan, mohon maaf nggak bisa hadir. Jadi saya mewakili beliau di sini.
semuanya, dan semoga nanti ikut ujian lulus di wabarakatuh. Buka acaranya. Pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-22 kerja Sa'irin hamdan yuafi ni'akal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dan mengikuti pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-22 tahun 2025 atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya dengan DPN dan DPC Pradi Surabaya. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami, ya Allah, dan kefahaman yang luas, serta kecerdasan selama mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini. Allahumma arinal haqqu haqqu, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta PKPA yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian pembukaan PKPA Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 22. Mudah-mudahan kegiatan PKPA yang akan kita langsungkan bersama para peserta yang telah mendaftar selama beberapa pertemuan ke depan ini akan membawa kelancaran dan kompetensi bagi para peserta PKPA kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas pembukaan dibukanya program PKPA kali ini dengan kehadiran Ibu Dekan, Ibu Reza, Ibu PC selaku ketua program penyelenggara, 3 wanita hebat di depan kita ini dan seluruh para peserta dan pengisi acara baik dari pemateri dan semua panitia nanti. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup, saya undang para peserta untuk maju ke depan untuk foto bersama. Silakan maju ke depan. Ya. Di sini. Ada yang belakang, ada yang buka gini ya. Jadi toto masih bisa. Belakang boleh. Ya. Ya. Iya. Mas Rizal Toto ya apa? Iya, agak kelihatan yang di ketutupan sih kayaknya aku. Yang depan mungkin bisa duduk ya formasinya. Yang depan. Ya. Oke, nah ya. Maju sini aja. Mungkin bapaknya bisa naik ya, naik. Ya. B ya. B itu gimana? Kusuma ya. B ya, yang muka ini Wijaya Kusuma. B, ayo tangannya. B. Gini kita lihat Wijaya Kusuma. Nah. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Setelah ini kita ada break dulu sebentar selama kurang lebih 5 menit.